yang terakhir yaitu aplikasi. Untuk aktivitas yang akan kita mulai hari ini, kita bermain. Bermain apa, Bu? Nah, apa ini jenisnya? Biasanya juga apa? Jangan mas, kan ya, belakang aku ya. Bumaya kemarin itu baru ya, bukan hasil ciptaan kemarin Bumaya dan teman-teman yang sudah membawakan teman-teman sudah sekali kata dulu dari kelas. Oke, Bumaya ada beberapa kartu menu. Nanti kalian tugasnya bermain membuat sebuah menara dari kartu yang akan Bumaya bagikan. Tapi sebelumnya kelas ini Bumaya bagi menjadi beberapa kelompok tertentu. 36 yang tidak masuk lagi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 3, 2, 3, 6 kurang 5 ada 2 lumayan 2 jadi 6 kelompok. Berarti setiap kelompok ada anak 5, ada beberapa kelompok yang anak itu ya langsung menawan mainnya buat kelompok ini. Ini biasanya hubungan dari kelompok di 1 sampai 6. Saya untuk nomor 7 berarti mau gabung jadi kelompok. Atau ya, berhitung 1 sampai 6. Ya. Namanya Aliti sama Ojo. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. 1, 2, 1 bergabung menjadi kelompok 1, 2 dengan 2 bergabung menjadi kelompok 2 dan ya, yang saja tempatnya yang bisa dijangkau kamera boleh aku tunjukkan. Bedanya nanti bisa digabung menjadi 1, oke? Ada lagi
kembali. Bu Maya berikan waktu 5 menit untuk menyusun menjadi sebuah menara. Modelnya kaya pilih monggo terserah. Oke, Bu Maya itu 1 sampai 3, hitungan ketiga mulai membuatnya. Oke, 1, 2, 3. Yuk silakan dibuat menaranya. Oke, 5 menit. Sekarang 9.02, nanti 9.07 selesai. Tidak harus sama seperti di gambar. Mungkin kalau punya cara yang lainnya boleh. Terserah saya deh. Boleh dia caranya, boleh kita kok semuanya wajib di sobek, ya. Kita mau kita kok atau diapakan boleh. Yang penting selesai. Kartunya jangan disobek, jangan digunting. Arep mau gawe model piye? Monggo terserah. Bagaimanapun modelnya, bentuknya monggo bebas terserah. Ditekuk boleh, disobek digunting jangan. Silakan, ini juga harus ada kerjasama monggo dengan cara kalian sendiri. Oke, terima kasih. Ya, sudah stop menaranya sudah dibangun. Sekarang semuanya akan menguji bagaimana mentahnya. Mentahnya dari menara yang sudah kalian bangun. Coba lumayan nyuruh kelompok ini untuk mencoba memberikan angin ambruk. Angin sendiri Oke, wes ada angin beneran ya. Jajan coba kita kira nggak quick. Coba tinggi dan jangan atau mencoba menguji kemampuan dengan di sebut. Kelompoknya juga sama. Coba menguji kemampuan iya, kelompok ini juga sama. Iya, Mbak Lida. Ya, pagi takut. Mbak Lida kamu lagi nyebut. Oke. Yuk.
Oke, bacakan apa? Kita masuk ke tahap refleksi. Maya ada pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian ketika menara yang sudah dengan susah payah, dengan sosialisasi maksimal mungkin sudah membangun menara tersebut, kemudian jatuh atau dirobohkan, disebul kalau kamu sama dia. Perasaan apa yang muncul? Kenapa kok? Karena usahanya sudah kalau yang susah payah kita bangun dengan teliti, dengan semaksimal mungkin dengan terbenar dilanjutkan tentu saja oleh orang lain. Oke, mau ya Mbak alasannya? Kecewa, kenapa kok kecewa? Sama? Sama? Nah, oke. Jadi memang ketika kita sudah berusaha, ketika digagalkan, oke, entah itu dari luar sendiri, mau itu goyang, ataupun dari luar bisa ada angin, atau disebel kalau pancalnya sedih, kecewa, oke, nama oke. Nah, itu wajar, oke. Akan tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi kegagalan atau misalnya menara tersebut roboh, kita kemudian ada usaha lagi jadi mau membangun, ya apa oke? Ketika sudah roboh pengen menyusun kembali atau tidak? Nah, itu jadi manusia dari manusia ketika kita nanti menemui kegagalan, akan ada daya atau kemampuan untuk memperbaikinya kembali. Terus kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga yaitu konseptualisasi. Nah, Maya pengen ngerti, apa kita sih dari mau resiliensi? Judulnya makan hubungan resiliensi. Jadi apa mau ngerti resiliensi apa? Tahu arti resiliensi atau? Nah, untuk menjawab apa itu resiliensi, nah ini juga Maya ada beberapa boneka boneka goyang. Nah, boneka goyang ada beberapa boneka goyang. Silakan untuk dimainkan, nggak apa-apa, silakan dimainkan. Upi kalau main dulu, jenis goyang ini goyang ke yang kanan. Silakan dimainkan boneka goyang tersebut. Coba dimainkan boneka tersebut. Silakan digerak-gerakkan, tapi yang dibanting jangan dibanting sahabat. Bisa dibanting gunanya jadi bisa membawa boneka yang seperti ini agak besar terus. Nah, misal mau banting mau lempar jadi kita mau gunanya lempar kita dari samping, bisa dari atas. Nah, misal dari atas. Songkok sini, songkok ngadep, songkok guri. Buat mau banteng kalau mau jalan ke baik. Apa yang terjadi dengan boneka ini? Boneka tersebut tetap berdiri kembali meskipun kita banting, dilempar, kalau digoyang-goyang kayak orang menungso ini loh, misalnya menungso ya serai dulu, tapi dia coba untuk apa? Berdiri kembali ke posisi semula. Nah, saya Maya mau minta dijelaskan kira-kira apa hubungannya boneka ini karo konsep atau pengertian dari resiliensi. Kalau sekarang daya lenting kemampuan lenting apa? Ya, sama saya nanti siapa yang tahu? Mengatakan memberikan pendapat.
kemampuan bertahan dalam segala situasi. Ada kan yang lainnya? Apa tuh kemampuan resiliensi? Ya, hubungannya kalau boneka ini. Nah, dia pakai boneka ini ya. Mbak Amida coba berdiri, Mbak Amida. Menurut saya itu adalah kemampuan di mana dia mempertahankan tekadnya untuk tetap berdiri walaupun dia masih diberikan mungkin kayak cobaan. Nah, dia dijatuhkan, diberikan yang lainnya, itu dia tetap berdiri kembali dan dia tetap mempertahankan tekadnya. Oke, terima kasih. Teman-teman Mbak Amida dan Mbak Anita. Oke, terima kasih. Nah, itu sebenarnya sudah dijelaskan Mbak Amida sama Mbak Anita itu yang dimaksud dengan daya resiliensi utawa sekarang daya renting, yaitu kemampuan untuk bertahan, berdiri, bangkit kembali dari segala situasi, tantangan, cobaan ataupun musibah yang terjadi pada diri kalian. Jadi setiap diri kalian harus ada daya resiliensi, harus mampu untuk bangkit kembali. Misal ketika kalian menerima atau mengalami kegagalan. Halo. Apa yang salah kamu gagal? Apakah kamu akan apa gitu? Bangkit kembali. Kita coba mengevaluasi apa sih jadi kekurangan, kesalahan, sehingga kita bisa memperbaiki untuk bisa bangkit berdiri kembali. Nah, itu yang harus ada dari diri kalian. Coba saya gunanya apa? Misal kamu tidak ada kemampuan resiliensi, tidak ada kemampuan atau keterampilan untuk membangkitkan diri kembali dalam segala situasi atau ketika mengalami kegagalan, apa yang akan terjadi? Putus asa. Apa mas? Ya, lumayan ambil salah satu contoh deh. Yang awakmu update berita kemarin itu ada berita di Jawa Timur atau di mana ya, ada siswa yang mencoba bunuh diri. Tidak di Jawa deh, di luar Jawa yang baru salah deh. Pernah dengar beritanya? SD bunuh diri karena apa? Orang tuanya belum mampu untuk membelikan alat tulis. Bocah SD, dia ya, konsolnya orang duweni alat tulis, orang duweni buku, orang duweni tulis, kemudian dia bunuh diri. Iya. Tapi contoh dari awakmu orang duweni daya resiliensi, kemampuan bangkit kembali, semua menyerah, putus asa, selalu gembira, LLE, dan awakmu untuk pikirannya ke bunuh. Oke, lihat kayak apa nanti? Maka dari itu Gunaya pengen kamu harus mempunyai daya ketahanan diri supaya kalian bisa bangkit dan tumbuh kembali. Oke, Gunaya berikan beberapa salah satu cara ya bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa supaya bisa bangkit kembali dari keterpurukan bawah kegagalan. Salah satu caranya yaitu ada apa lagi jenenge? Mindset. Apa piye bahasa Indonesia? Saya gak ngerti sama ini. Bahasa Inggris mulai grow, apa bahasa grow? Tumbuh mindset dari kata mindset. Kita harus punya pola pikir bertumbuh. Kita harus punya pola pikir bertumbuh. Kita harus punya berpikir secara panjang. Harus bisa berpikir panjang. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, kami harus terus. Nah, itu ya kita harus menumbuhkan dari diri kita sendiri supaya bisa berpikir panjang.
Apa yang bisa kamu lakukan? Menabung untuk sendiri. Mungkin bisa menyisihkan uang saku untuk kemudian uang tersebut bisa digunakan untuk memberikan crayon atau memberikan pensil warna. Jadi harus ada pola berpikir panjang, pola berpikir tumbuh. Jangan sampai punya dari kualiane growth mindset, yaitu fixed mindset atau kaku. Jadi punya pola pikir kaku, ya wes kamu diciptakan ya ada untuk budaya Pak dari ya wes kamu seperti kayak ini ya wes kamu aku yang munggah kok. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Kita harus mempunyai pola pikir itu oke. Nah itu dari diri sendiri. Sadar apa mboten kira-kira kamu menumbuhkan pola pikir bertumbuh, menumbuhkan daya resiliensi kepada dirimu sendiri. Sadar apa mboten? Sadar ya. Jadi misal keulangan bahasa Jawa, keulangan apa kok misalnya belum memuaskan, ya wes gak apa-apa. Tapi kita harus mencoba kembali, belajar kembali. Jadi yang misal orang remisi, kalau ulangan kembali ya harapan setelah kamu mengevaluasi kekurangan tersebut, kamu bisa tampil lebih baik, bisa mengerjakan ulangan lebih baik lagi dengan hasil yang lebih memuaskan. Itu oke? Monggo, pokok kata kuncinya Bunda, kamu jangan sampai punya pola pikir yang kaku menyerah biologis. Tapi harus ada usaha untuk bangkit kembali, memperbaiki kembali. Sadar. Sudah, sekarang yang terakhir aplikasi. Apa yang terakhir itu aplikasi. Nah, Bunda pengen coba kamu mempraktekkan, coba kamu memberikan feedback atau masukan, boleh kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jika kamu mengalami kegagalan atau jika temanmu mengalami kegagalan, Bunda pengen kamu coba memberikan feedback atau masukan atau dukungan supaya temanmu yang mengalami kegagalan bisa menerimanya kemudian bangkit kembali. Jadi kegagalan bisa terima loh ya. Ojo terus bisa lomba kalah, ora terima kadang ana ya. Ora terima ngocak-ngacak buat ketika kamu kalah gagal. Berarti itu menerima. Tapi ya wis aja menerima tok. Bisa memperbaiki bangkit kembali. Tadi kene bae, Bunda pengen kalian di setiap kelompok coba untuk membuat kalimat dukungan atau feedback untuk temanmu saja ya, untuk temanmu yang menerima dan mengalami kegagalan. Caranya bagaimana? Bunda akan memberikan teknik. Nah, teknik ini jenenge teknik burger. Ada yang pernah mendengar teknik burger? Ya, tapi kan burger ya. Nah, biasanya yang di luar dia apa kan? Ini kok ini rebus ya, sampai pasti berapa bagi. Terus yang tengah apa kan? Sayur, daging, saus. Nah, yang terakhir dibuat karo roti. Ya namanya. Nah, ini nanti bagaimana caranya kalian membuat kalimat dukungan untuk memberikan dukungan kepada diri ataupun teman yang sedang menerima atau mengalami kegagalan. Jadi gini nanti. Yang pertama, kamu nanti berikan apresiasi terlebih dahulu kepada temanmu. Jenenge bocah gagal mesti sedih kecewa ya. Oh, jangan langsung ngamuk, tapi harus diberikan apresiasi terlebih dahulu. Kemudian, nah, yang tengah ini sini sayuran ini mengko isine dia menika koreksi. Apa yang menjadi kegagalan silahkan dikoreksi, dievaluasi. Sing salah apa, sing apa, diwenehi ngerti. Yang terakhir, nah ini yang bawah, coba kemudian berikan apresiasi kembali supaya dia nanti bisa bangkit kembali. Contohnya kayak ini ya. Kita ambil dari pelajaran bahasa Jawa saja. Misal gimana pendek tentang ya. Apa ya? Mbak Hamida wis kepopo Mbak Hamida. Mbak Hamida
Mbak Hamidah pinter. Bener jawabannya. Misal kalimatnya sapi kuku pitu. Ayo Ca, coba tulis nganggo aksara Jawa. Mbak Hamidah nalika nulis jane kuwi wis bener. Sapi kuku pitu kalimat nganggo aksara Jawa niku wis bener. Nanging jebul nalika gunanya koreksi kuwi ana sing keliru. Apa sing keliru? Mbak Hamidah nalika nulis kalimat nganggo aksara Jawa ora gandel. Orang gandel. Seling nggih paugeran nulis aksara Jawa nek buku sing bergaris gandel. Gandel iki piye, Cak? Nah, gandel iki kaya ngene. Nah, ndelah. Tulisannya Mbak Hamidah orang ngene orang gandel, tapi ditulis. Nah, lumayan Cak. Mbak Hamidah. Nah, kalimat contoh kalimat dukungannya nggih. Diawali dengan apresiasi. Mbak Hamidah, sip, pinter. Aku wis bener. Diwaca nganggo aksara Jawa iki wis bener sapiku pitu. Nanging, nanging iki kelebu koreksi. Nanging Mbak ana sing keliru. Napa Bu? Nah, iki tulisan aksara Jawa iki wis sing bener gandel koyo ngene dan tulisannya Mbak Hamidah orang gandel. Ngerti keliru nih? Oh gitu. Mengerti kesalahannya. Kemudian Bu Maya berikan apresiasi kembali. Coba ditulis bener, nganggo tulisan sing bener. Yen wis bener, wah Mbak Hamidah sampun lahir, sampun pinter anggone nulis kalimat nganggo aksara Jawa. Jadi ketika memberikan dukungan kepada teman, yang menerima kegagalan tadi, sedang gagal, sedang mengalami musibah, harus menggunakan teknik bener, diberikan apresiasi terlebih dahulu, kemudian dikoreksi apa yang menjadi kekurangan. Setelah itu kemudian diberikan apresiasi kembali. Paham? Nah, saya tugasmu coba dalam satu kelompok ini mungkin bisa mengambil satu atau dua contoh, terus satu contoh buat bapak mungkin bisa bercerita pernah gagal dari cerita baik. Kemudian yang lainnya coba buatlah kalimat dengan teknik bekerja. Paham? Boleh mengambil ceritanya siapa saja, boleh. Yang penting yaitu cara memberikan kalimat dukungannya menggunakan teknik bekerja. Ya, apresiasi dulu. Diberikan apresiasi terlebih dahulu. Kemudian diberikan atau diberitahu kesalahan mereka. Kemudian diberikan apresiasi. Coba buatlah satu kalimat dukungan dari sebuah cerita mungkin kegagalan dari salah satu teman. Lembar pertama diberikan kesalahannya dulu, kegagalannya itu apa. Kemudian lembar yang kedua kalimat dorongannya minimal 3 kalimat. Ada kalimat apresiasi pertama, koreksi dan apresiasi yang kedua. Halo, bisa dipahami? Oke. Cuma yang kali lembar pertama kegagalan yang akan diceritakan, lembar kedua feedbacknya. Kalimat dulu. Ya, silakan. Mulai bisa dikerjakan. Enggak, ini salah satu mungkin cerita kegagalan dari salah satu anggota yang
Oke Bang, dia bisa dibacakan ya. Baca deh Kak. Coba yang lainnya sambil didengarkan. Baik, boleh minta waktunya sebentar. Sini saya akan membacakan ada cerita dari teman saya dan juga ada kata-kata penyemangatnya. Jadi ceritanya itu ada anak yang bernama Yani. Pada saat kelas kita samakan ya namanya Yani. Pada saat kelas 10 ia mendapatkan ranking 15. Ia sempat berusaha pada waktu itu karena menurutnya ia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya kurang memuaskan atau tidak sesuai ekspektasinya. Nah, jadi di sini kita membuat kalimat penyemangatnya. Dia terus berusaha dan bangkit dari kegagalan tersebut. Nah, jadi kita berkata gini, itu sudah bagus kok Yani, kamu sudah berusaha dengan baik. Mungkin kamu bisa belajar lebih rajin, sering kerjain latihan soal maupun sebagainya. Aku yakin semester depan kamu pasti bisa meningkatkan usaha itu. Oke, sip. Oke, seperti itu bentuk karya
kita latih supaya ketika kita mengalami kegagalan kita bisa berhitung. Ya, intinya kegagalan itu hanya sementara. Itu bisa menjadi keberhasilan jika kita mempunyai daya resilience. Nah kan oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian, terutama jika mengalami kegagalan. Nah kan oke.